sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Nah, adik-adik, pada hari ini kita memasuki advent yang pertama. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 127. Sambil kita nyalakan lilin. Kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kirim Ceria 127. Nah, adik-adik, sebelumnya mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada hari ini. Kami akan mengikuti ibadah pelayanan di hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah dengan baik. Tuhan, inilah doa kami dengan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan bunda. Nah, adik-adik harus mempersiapkan, yaitu mempersiapkan apa ya? Alat tulis, Alkitab, dan juga pulpen. Baik, nah, yang penting mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik, kita akan bernyanyi dulu adik-adik dari Kidung Ceria 139, Alkitab mengisahkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan nanti kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dan kami berpasangan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan teman kita, Faramundo Pusakapa dari Ranting Sharon, yang akan membacakan firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 22. Pembacaan kitab hari ini diambil dari Galatia 3 ayat 15 sampai 22. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan,
skala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebenarnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Demikian pembacaan Alkitab ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tema firman Tuhan kita hari ini dari kitab Galatia 3 ayat 15-22 adalah Aku percaya pada janji Tuhan. Nah, sebelumnya Bunda mau bertanya dulu, siapa di sini yang pernah dijanji sesuatu oleh orang tuanya? Misalnya, dijanji akan dibelikan sebuah HP pada saat kenaikan kelas nanti karena nilai rapornya bagus. Nah, kira-kira ada nggak ya? Nah, tapi ketika hari yang ditunggu itu tiba, orang tua kita itu, mama atau papa, tiba-tiba ngomongnya begini loh. Maaf ya dek, HP yang dijanjikan oleh mama atau papa itu belum bisa diberikan hari ini. Karena ada hal yang lebih penting yang harus diutamakan daripada memberikan adik HP. HP-nya nanti aja ya. Nah, kira-kira adik-adik kecewa nggak? Ya, pasti kecewa ya adik-adik karena kita merasa bahwa orang tua kita tidak menepati janji. Nah, tapi adik-adik harus ingat, mungkin papa atau mama itu memang benar-benar ada hal yang lebih penting daripada membelikan adik HP. Nah, tetapi bukan berarti orang tua kita itu tidak menepati janjinya. Tetapi harus menundanya dulu untuk membeli HP tersebut. Nanti mungkin di kemudian hari HP tersebut akan dibelikan. Nah, adik-adik, seperti tema firman Tuhan kita hari ini tentang Aku percaya pada janji Tuhan. Ada loh yang memberikan janji tapi selalu menepati janjinya itu di dalam kehidupan kita. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, benar, dia adalah Tuhan Yesus. Nah, pada pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari kitab Galatia pasal 3 ini, Rasul Paulus menuliskan surat ini pada saat itu karena jemaat Kristen yang sedang ada di Galatia pada saat itu ada dalam kebingungan, kacau karena munculnya sebuah ajaran yang mengharuskan mereka untuk menjalankan atau mengikuti hukum Taurat supaya mereka selamat. Nah, Rasul Paulus hadir menentang ajaran ini. Dengan tegas Rasul Paulus mau bilang begini, bahwa keselamatan itu hanya kita peroleh melalui kasih karunia Allah, yaitu Tuhan Yesus. Bukan karena kamu melakukan hukum Taurat itu, bukan karena kamu
taat pada hukum Taurat. Nah, Rasul Paulus menunjukkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan ini sejak zaman Abraham, jauh sebelum hukum Taurat itu diberikan kepada Musa melalui 2 loh batu. Allah berjanji kepada Abraham untuk memberkati dan membuat Abraham dan keturunannya menjadi sebuah bangsa yang besar. Dengan menggenapi janji itu kepada Abraham, Tuhan juga berjanji untuk memberikan seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, di minggu ini kita memasuki minggu Advent pertama atau masa penantian kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan dan memberkati semua orang, termasuk adik-adik, kakak dan bunda semua ya. Nah, adik-adik, bukti dari janji Tuhan itu sungguh nyata dan kita percaya bersama-sama bahwa Tuhan menepati janjinya untuk tetap memberkati dan menyelamatkan kita hari ini dan tentunya untuk hari-hari ke depannya. Apa ya kira-kira contohnya ya Bunda bukti nyata dari janji Tuhan itu dalam kehidupan kita ini? Nah, adik-adik, mungkin adik-adik berpikir, apa ya bukti janji Tuhan itu kepada saya? Nah, adik-adik, setiap hari adik-adik bangun di pagi hari mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat. Kita bisa pergi ke sekolah lagi, kita bisa bermain bersama teman-teman kita di sekolah, dan mungkin setelah kita kembali ke rumah kita bisa bermain lagi dengan teman-teman kita di rumah. Kita bisa melihat orang tua kita pergi bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu sebagian kecil dari contoh-contoh janji Tuhan atas kehidupan kita, bahwa Tuhan tetap memberkati kehidupan kita. Nah, bukan hanya itu saja adik-adik, Tuhan juga berjanji memberikan kita masa depan yang baik. Yang penting kita tetap setia dan taat pada Tuhan Yesus. Dan kita mau dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka hidup kita akan selamat dan diberkati. Nah, kita harus percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan tetap memberkati kita hari ini dan hari-hari ke depannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum Bunda akhiri, Bunda ada aktivitas ya. Tolong adik-adik perhatikan aktivitasnya ini ya. Bunda. Di situ ada kalimat di balik simbol-simbol. Tolong adik-adik perhatikan kode-kodenya supaya tidak salah ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik telah mendengar firman Tuhan. Nah, ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Nah, kalau tidak bisa, minta tolong ya pada papa, mama, atau kakaknya. Nah, adik-adik, untuk itu kita akan merespon firman Tuhan dengan Kidung Ceria 181, Hai musafir mau kemana? Adik-adik yang terkasih, kita akan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Allah yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah yang selalu baru.
buat kami semua. Terima kasih atas firman dan kebenaran yang disampaikan oleh kakak dan bunda. Ajar kami untuk peka mendengar firman-Mu dan melakukan firman itu dimanapun kami berada. Terima kasih atas semua itu Bapa. Kami berdoa juga untuk anak-anak di dalam masa belajarnya. Kiranya Engkau memberi kepintaran, roh hikmat, agar setiap pelajaran sekolah yang mereka lakukan, itu semua mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih atas semua itu Bapa. Kami berdoa juga untuk orang tua, adik-adik, dimanapun mereka bekerja. Kiranya Engkau memberkati, memberi keselamatan di dalam mereka melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih atas semua itu. Kami berdoa juga untuk gereja Maranatha Denpasar. Kiranya gereja ini bertumbuh, berkembang dan menjadi berkat dimanapun gereja ini ditempatkan, khususnya di Kota Denpasar. Terima kasih atas semua itu Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan untuk pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Jokowi, dan keamanan TNI Polri, dan juga para gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lurah. Biarlah mereka sinergi saling membantu, menolong untuk pembangunan bangsa Indonesia ini agar aman, terbebas dari COVID. Terima kasih atas semua itu Bapak. Ampuni segala dosa-dosa kami, layakan kami di hadirat-Mu. Inilah doa sebaik kami yang kami awaskan hanya di dalam Yesus Kristus yang telah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 298. Kita masuk dalam doa persembahan, mari kita Bapak yang baik, Bapak yang terkasih, kami anak-anak ini sudah memberikan sedikit persembahan dan berkat yang diberikan kepada kami. Karena bagi persembahan ini, supaya berguna bagi kemuliaan kami. Terima kasih ya Pak dari surga, terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah. Untuk itu kita mari bangkit berdiri, kita bernyanyi 208 dari Kidung Ceria 208 dengan tangannya adik-adik. Orang yang menjadi miliknya
bersyukur kepada Allah yang telah disembah dengan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kami lakukan berkenan hadirat-Mu. Jika tutur kata perbuatan kami dalam ibadah ini ada kesalahan, kami mohon ampun. Kiranya Engkau memberkati anak-anak di rumah, memberkati kami semua. Kiranya damai sejahtera Allah akan menyertai, melindungi kami semua. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Maranatha. Kakak akan hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Maranatha. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.